Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Kebijakan Fiskal dan Otonomi Daerah. Nah, di sini kami beranggotakan Dwi Budi Kusuma dan Hasanah. Adapun sub pembahasan kami yang pertama ada pengertian desentralisasi fiskal, pengertian otonomi daerah, kebijakan perimbangan keuangan bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama ada desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah atau organisasi yang levelnya lebih rendah. Desentralisasi bertujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal selama ini masih belum optimal dalam menciptakan pemerataan pelayanan dasar, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas serta ketersediaan infrastruktur layanan publik lainnya seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya yaitu otonomi daerah. Otonomi daerah adalah suatu daerah yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Selanjutnya ada perimbangan kewenangan. Perimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah didasarkan atas penyerahan tugas kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Selanjutnya, di Indonesia desentralisasi yang diikuti dengan desentralisasi fiskal dimulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, dan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Dengan diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal ini, maka daerah mempunyai hak dan kewajiban mengelola keuangan sendiri sesuai alokasi yang diterima. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dwi Budi Kusuma. Baik, terima kasih kepada saudari Hasanah. Jadi lo ingin melanjutkan. Selanjutnya adalah bagi hasil. Dana bagi hasil atau DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dilakukan berdasarkan prinsip Bay Origin, daerah penghasil, dan penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan. DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. DBH yang berasal dari pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29, wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21. Penerapan alokasi DBH pajak diterapkan oleh Menteri Keuangan. DBH pajak sendiri disalurkan dengan cara pemindahan bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah
Dana bagi hasil sumber daya alam berasal dari satu, kehutanan, yang kedua pertambangan umum, yang ketiga perikanan, yang selanjutnya pertambangan minyak bumi, dan selanjutnya lagi pertambangan panas bumi. Jika diidentifikasi dana bagi hasil sumber daya alam tersebut, pada umumnya merupakan sumber daya alam yang sejak semula telah tersedia di bumi Indonesia, khususnya pada beberapa daerah yang merupakan kekayaan alam Indonesia yang dianugerahi oleh Tuhan, namun kekayaan alam tersebut sifatnya tidaklah permanen atau abadi. Karena jika dieksploitasi secara terus-menerus seperti minyak dan gas bumi dan pertambangan umum, maka pada akhirnya akan semakin menipis dan seterusnya akan habis dari muka bumi Indonesia dan tidak dapat diperbaharui lagi. Dengan demikian, pada suatu masa potensi sumber daya alam ini tidak lagi dapat diharapkan sebagai sumber pendapatan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selanjutnya, dana alokasi umum. Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom, provinsi, kabupaten, ataupun kota di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU atau dana alokasi umum merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksud untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana alokasi umum terdiri dari DAU untuk daerah provinsi dan DAU dana alokasi umum untuk daerah kabupaten atau kota. Proporsi DAU dana alokasi umum antara provinsi dan kabupaten kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang terjadi, kewenangan provinsi dan kabupaten kota. DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Selanjutnya adalah dana alokasi khusus atau DAK. Dana alokasi khusus adalah alokasi dari APBN kepada provinsi atau kabupaten atau kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional bila dibandingkan antara kedua sumber dana di APBD. Dana pertimbangan mempunyai peran yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya, bagi daerah, dana perimbangan merupakan suatu yang sangat berarti dalam peningkatan kapasitas daerah dalam pelayanan publik, pelayanan masyarakat akan semakin lebih baik. Kesimpulannya adalah desentralisasi fiskal, pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab berfungsi dari publik pemerintah pusat kepada pemerintah atau organisasi yang levelnya lebih rendah di daerah. Sedangkan otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Sedangkan desentralisasi merupakan proses di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam perkataan maupun tulisan. Terima kasih.